Hai guys, it's me Anta. Jadi di video kali ini merupakan video spesial aku, yang dimana di video kali ini aku mau ceritain ke kalian bagaimana sih proses aku selama aku mengikuti J1 di US ini atau internship di US ini. Dan kebetulan juga bagaimana sih cara aku bersama Ayang bisa barengan berangkat ke US. Jadi mohon banget karena Ayang masih kerja juga, kalau nunggu libur barengan juga pasti bakalan sulit karena kebetulan kita dapat di restoran yang berbeda, satu hotel tapi di restoran yang berbeda. Jadi lumayan bakalan lama banget nungguin kita untuk libur bareng. Oke, jadi pertama aku mencerita dulu. Sebelumnya aku udah sempat ke US. Jadi aku udah sempat ke US selama 1 tahun. Jadi kurang lebih 13 bulan kalau nggak salah aku di US tahun lalu. Jadi setelah itu aku balik ke Indo selama 8 bulan aku di Indo, terus memutuskan untuk melakukan J1 internship ini lagi bersama Ayang. Oke guys, jadi sebelum lanjut ke videonya, jadi aku menjelasin dulu apa itu visa J1. Jadi visa J1 itu adalah visa Amerika yang dimana dipergunakan untuk pertukaran pelajar ke USA. Jadi visa ini ada dua kategori, yaitu ada intern dan ada training. Jadi untuk lebih jelasnya nanti aku jelasin di sini tentang perbedaan keduanya, tentang train dan internship. Oke, jadi di J1 kedua aku ini aku kebetulan dapatnya barengan sama Ayang dan juga sesuai rencana kita, karena dari dulu kita merencanakan berdua. Jadi kebetulan juga langsung karenya kita dapat berdua. Oke, jadi sebelum kita memutuskan untuk berangkat barengan ke US, kita sudah sempat ngobrolin berdua tentang kemungkinan kita berangkat ke US, karena sebelumnya aku menggunakan jen atau sponsor dari kampus, yaitu dari kampusku sendiri. Terus kebetulan juga Ayang sama aku berasal dari kampus yang berbeda, jadi kita mengobrolkan untuk mencari agent dari luar kampus, dan kebetulan kita menemukan 3 agent saat itu. Tapi kita chat semua agent dan menyerahkan price listnya yang masuk untuk kita akhirnya menemukan agent kita yang pertama. Oke, jadi untuk pengingat ke kalian, tidak semua agent bisa menjamin kalian bisa barengan dengan pasangan kalian ataupun teman kalian. Jadi kebetulan agent kita yang pertama ini bisa menjamin kita. Jadi kita memutuskan untuk menggunakan agent itu dan dengan rincian harga yang sedikit lebih mahal. Jadi karena biaya request mungkin atau apa, aku nggak tahu. Oke, jadi lanjut dari agent aku yang pertama ini. Di awal-awal kita tidak menemukan masalah sama sekali karena semuanya berjalan lancar sampai akhirnya sebelum agent meminta paspor, aku sama Ayang memutuskan untuk membuat paspor terlebih dahulu, karena aku tahu untuk membuat jadwal paspor terutamanya di Bali itu sulit banget, dan aku nunggunya tuh kira-kira 1 bulanan untuk mendapatkan jadwal, sampai kepikiran untuk pergi ke beda pulau. Kayaknya pas itu aku mau ke Lombok atau ke Banyuwangi gitu membuat paspor, karena benar-benar di Bali itu nggak ada jadwalnya. Kalau kayak mau buat paspor terutamanya di Bali mungkin bisa dipersiapkan dari jauh-jauh hari atau sebelum kalian merencanakan untuk berangkat. Oke, pada saat kita membuat paspor kita juga menemukan masalah lagi, karena Ayang mungkin pada saat itu grogi atau aku nggak tahu juga kenapa. Terus aku berinisiatif untuk ngobrol sama interviewernya untuk menjelaskan tentang mau ngapain sih kita buat paspor ini, padahal kita belum punya sponsor di sini. Oke, setelah kita selesai membuat paspor, singkat cerita berangkat ke agent kita yang pertama ini lagi untuk pengisian data. Kita udah membuat CP, udah membuat semuanya. Terus CP kita itu dikirim oleh agent kita pertama ini ke US. Langsung kurang lebih sekitar 2-3 harian aku dapat jadwal interview yang pertama, yaitu dengan sponsor yang ada di sini sebelum interview bersama hotel. Jadi kita interview dulu sama sponsor yang ada di US. Jadi pas interview itu, pas bagian aku berjalan lancar, tidak ada kendala apapun, tidak ada kekurangan dokumen apapun, dan masalahnya itu ada di dokumennya Ayang.
sertifikat ataupun ijazahnya Ayang itu nggak ada nilainya. Jadi biasanya ijazah atau sertifikat itu di bagian belakangnya ada nilainya, nilai mata pelajaran atau mapel yang kalian pelajari di kampus biasanya kan ada tuh di bagian belakangnya. Terus Ayang kebetulan nggak ada, aku nggak tahu juga kenapa. Jadi pada saat itu dengan bersedih hati kita membatalkan program kita dengan agen kita yang pertama ini. Oke, setelah itu jadi kita kurang lebih istirahat semingguan karena masih stres dengan agen kita yang pertama. Karena agak down juga karena pas itu kita udah jalan sekitar 2 mingguan jalan gitu, udah sampai 3 mingguan. Tapi akhirnya kita nggak bisa. Terus aku iseng search lagi dan ingat 2 agen aku lagi. Terus aku nanya ke 2 agen itu dan aku ngirim sertifikatnya Ayang. Yang balas itu agen yang ketiga. Jadi dia balasnya itu bisa asalkan Ayang itu mengikuti pelatihan selama 3 bulan. Karena Ayang itu sertifikatnya diploma 1, jadi harus mengikuti pelatihan selama 3 bulan. Jadi minimal itu di agen kita yang ketiga itu adalah minimal diploma 3. Terus sampai 2 harian gitu kita nunggu jawaban dari agen yang kedua. Akhirnya jawab juga dan besoknya kita mendapatkan kabar bahagia karena sertifikat Ayang ternyata di approve sama sponsor yang ada di US. Jadi kita melanjutkan program kita yang kedua bersama agen kita yang baru ini. Oke, jadi aku mau kenalin agen yang aku kedua ini. Agen aku kedua ini adalah Multicourse International. Jadi Multicourse International ini adalah Visa and Processing Consultant. Jadi base-nya itu ada di Bali. Jadi buat kalian yang pengen mengikuti program bisa langsung follow IG-nya, ada di Multicourse International. Aku taruh IG-nya di sini. Oke, lanjut. Jadi setelah Multicourse ini ngasih tahu aku tentang sertifikat Ayang itu bisa dipakai, jadi aku lanjut besoknya, langsung benar-benar besoknya karena excited banget langsung pergi ke office-nya Multicourse International ini. Jadi di hari pertama ini kita benar-benar nggak ada prepare apapun karena kita rencananya hari pertama ini mau nanya-nanya aja. Dan di hari pertama itu tiba-tiba kita langsung diinterview sama Kak Ari. Jadi Kak Ari ini merupakan orang di balik dari Multicourse International ini. Jadi Kak Ari ini merupakan orang yang menginterview kita pertama di sana. Jadi interview kita pertama ini kita nggak ditanya yang banyak, kita nggak ditanya yang sulit-sulit, cuma ditanya basic seperti perkenalan nama, terus juga sedikit ditanya tentang pengalaman aku J1 sebelumnya. Jadi cuma tanya-tanya basic seperti itu sih di interview kita yang pertama ini. Dan di interview pertama kita ini juga dijelasin tentang rincian harga yang harus kita bayarkan. Jadi mungkin kalian yang penasaran bisa langsung tanyakan ke IG-nya mereka. Setelah kita interview, terus pada saat itu kita juga disuruh untuk membuat paspor. Dan untungnya kita udah punya paspor, jadi proses kita bisa lebih cepat pada saat itu. Jadi karena kebetulan dari agen kita yang pertama, kita udah punya paspor. Jadi pada saat itu kira-kira 3 hari setelah itu kita kayak ke office-nya lagi untuk mengisi dokumen yang akan dikirim ke sponsor yang ada di US. Oh ya, jadi pertama itu sebelum kita datang ke Multicourse itu kita ngirim CV dulu. Jadi mereka review CV kita dulu baru nanti datang ke Multicourse-nya. Jadi setelah dokumen kita lengkap, dokumen kita langsung dikirim oleh agen ke sponsor yang ada di sini. Jadi kurang lebih pada saat itu memerlukan waktu sekitar 1 mingguan, untuk sponsor di sini mereview CV kita. Ya kurang lebih semingguan kita menunggunya, terus akhirnya kita mendapatkan jadwal untuk interview. Oke, jadi aku jelasin secara singkat aja interview kita di sini. Jadi pada saat itu kita interview dengan sponsor yang ada di sini. Jadi pada saat interview kita yang pertama ini, aku ditanya tentang pengalaman aku J1 pertama, terus juga ditanya tentang sedikit basic skill yang aku miliki, terus ya basic-basic lagi tentang nama, tentang hobi yang seperti itu. Tadi untuk
interview sponsor ini belum terlalu sulit karena nggak ditanya apapun. Oke, setelah interview kita selesai, sekitar 3 harian kita menunggu, 3 harian atau 4 harian kita menunggu, akhirnya kita berdua di approve oleh sponsor kita yang ada di US. Jadi 2 step kita udah selesai, jadi tinggal nunggu lowongan kerja dan kita milih hotelnya. Jadi sistemnya di Multicourse ini, pertama kita interview dengan Multicourse dulu, terus sama sponsor. Setelah itu baru kita milih hotel. Jadi kita bisa milihnya sendiri hotelnya. Jadi nanti ada adminnya sendiri untuk mengirimkan kalian hotel di mana saja hotel yang ada bukaan atau ada lowongan. Jadi kalian cuma nunggu sekitar semingguan itu 3 kali. Jadi yang menyita waktu kita lama itu adalah di agent, yaitu di bagian ini harus menunggu bukaan hotel yang dimana ada lowongan F&B service dan juga kulineri. Dari kulineri itu orang yang bekerja di kitchen. Jadi kebetulan aku di kulineri dan Ayang di F&B service. Jadi untuk menunggu bukaan hotel itu lumayan lama, sekitar 3 bulanan, 1 sampai 3 bulanan gitu. Let's say 2 bulanan aku nunggu sama Ayang, akhirnya kita dapat hotel yang barengan. Oke, jadi aku menjelasin juga, let's say kalau misalnya aku nggak diterima sedangkan Ayang diterima, jadi kita bisa juga batalin program itu. Jadi kita mulai lagi dari milih hotel, tapi kita kena denda sekitar $500, yaitu sekitar berapa ya, 5 jutaan 6 jutaan gitu. Jadi itu lumayan banget. Dan bagusnya juga di Multicourse International ini, tiap minggunya itu kalian dapat prepare untuk kalian sebelum interview. Oke, setelah kita selesai milih hotel, jadi kita menunggu email dari hotelnya untuk melakukan interview. Nah, jadi di interview kita bersama hotel ini lumayan sulit. Kalau menurutku lumayan sulit karena dari pengalamanku pertama di interview aku yang kali ini merupakan interview yang paling ditanya banyak oleh chefku. Karena dia tahu aku udah sempat J1 sebelumnya, jadi lumayan banyak ditanya tentang kitchen knowledge, juga tentang basic, juga tentang perkenalan diri dan lain-lain. Terus tentang experience aku di kitchen, aku disuruh jelasin. Dan juga mereka bakalan nanya kita mengetahui apa sih dari hotel mereka. Jadi sebelum kalian melakukan interview ini, kalian wajib research dulu, bahkan kalian tuju di US ini. Jadi sedikit research tentang sejarah hotel, mungkin tentang restoran-restoran yang ada. Oke, setelah interview itu aku nunggu kira-kira semingguan sampai aku di approve sama Ayang. Oh ya, hari ini aku interview, minggu depannya baru Ayang interview. Jadi kita beda 1 mingguan gitu interviewnya. Dan pengumumannya itu juga beda, sekitar 1 mingguan sama Ayang, karena mungkin karena kita beda departemen, jadi selang kita interview itu berbeda. Jadi setelah kita interview, tungkarannya kita lolos berdua di hotel yang sama, dan setelah itu kita tanda tangan kontrak. Jadi kita tanda tangan kontrak dengan hotelnya itu via online, nanti dibantu juga sama Multicourse-nya. Setelah tanda tangan kontrak, kita langsung ke penjadwalan visa. Jadi kebetulan juga visanya kita barengan ke Jakarta. Jadi dan di Jakarta juga kita udah sempat buat video juga, aku taruh di atas videonya. Kita sempat jalan-jalan juga di sana, kalian bisa tonton video-video aku sebelumnya. Dan akhirnya kita berangkat ke Jakarta untuk pembuatan visa. Nah, di pembuatan visa ini merupakan hal yang paling krusial selama melakukan program ini, karena ini adalah penentuan kalian. Jadi setiap interviewer visa itu berbeda-beda tergantung dari laki kalian hari itu, karena temenku ada yang ditanya banyak banget, dan pas aku sama Ayang cuma ditanya 2 pertanyaan, dan juga langsung di approve pada hari itu juga. Jadi kita disuruh nunggu 3 harian kalau nggak salah sebelum kita bayar untuk biaya pengiriman visa, karena biaya visanya udah kita bayarkan pada saat kita pengisian formulir visanya. Oke, jadi dramanya belum selesai. Setelah kita mendapatkan visa kita harus mengambil visa kita ke kantor pengiriman, dan terus harus membeli tiket pesawat, yang dimana pada saat itu kurang lebih hamin seminggu kita harus sudah berangkat ke US dan kita belum punya tiket.
mau nggak mau harga tiketnya itu agak sedikit mahal karena kita belinya hamin seminggu. Jadi itu tergantung kalian. Balik lagi, bukan tergantung agent kalian, karena itu tergantung dari formulir kalian cepat atau lambat. Jadi beda orang beda prosesnya, ada yang bisa sampai 9 bulan. Oke, dan akhirnya di tanggal 3 Juli kita langsung berangkat ke US. Akhirnya kita sampai di sini tuh tanggal 4 dan aku mulai kerjanya itu tanggal 5. Jadi kurang lebih itu merupakan garis besarnya selama aku mengikuti program bersama Multicourse International ini. Dari banyak drama ini, sebenarnya belum semua aku tuangin di video ini, karena jika semuanya bakalan panjang banget video ini, jadi hanya garis besarnya yang bisa aku jelaskan. Jadi buat kalian yang masih penasaran tentang proses-proses pembuatan visa ataupun proses aku melakukan internship ini, kalian bisa langsung tanyakan ke Multicourse International. Jadi aku jamin 100% kalian bakal dibantu sampai kalian berangkat ke USA. Oke, jadi segitu dulu video aku kali ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar yang ada di bawah. Terus jika kalian ingin menanyakan lebih rinci, kalian bisa langsung tanyakan ke IG-nya Multicourse International, dan juga kalian bisa juga DM aku di Instagram di @dbarianta. Jadi segitu dulu dari aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. And don't forget to smile. Bye bye.